Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Guru. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik Alhamdulillah Bu. kabar baik. Alhamdulillah, Ibu. Ibu mau minta tolong ketika Ibu menanyakan kabar, kalian nanti jawabnya sehat, semangat Ibu gitu. Sambil gini, sehat, semangat Bu gitu. Sekali lagi ya, Ibu ulang. Apa kabar anak-anak? Sehat. Oke, baik. Sebelum memulai masuk ke materi dan lain-lain, silakan pimpin doa dulu. Kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan pimpin doa dengan ketua kelas kita yaitu Hardiansyah. Silakan Hardiansyah. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Hardiansyah sudah membantu memimpin doa. Sebelum ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu, melihat kehadiran kalian. Agus, hadir tidak Agus? Agus sedang ke WC atau kemana ya, anak-anak? Kayaknya Bu, ke ayat lagi dulu, Bu. ke Oh iya, belum belakang. masuk ke kelas ya. Bekti ada? Ada, Ibu. Dudung hadir? Hadir, Bu. Ardiansyah? Pre-memory. Ya, Lanjut. baik. Berarti hanya satu orang ya yang belum masuk ke kelas ini. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan dulu materi untuk minggu lalu, yaitu materi tentang administrasi usaha. Apa itu administrasi usaha? Ada yang masih mengingat materi sebelumnya? Saya ingat, Bu. Ya, apa administrasi usaha? Administrasi usaha itu perencanaan pengendalian. Bu Pipin salah satu dimatikan, Bu. Ininya. Mic-nya. Oke, lanjut. Administrasi usaha itu perencanaan, kemudian pengendalian, dan pengorganisasian berbagai tugas dalam sebuah usaha, serta penggerakan sumber daya manusia yang melaksanakannya agar mencapai tujuan perusahaan. Itu Bu untuk materi minggu yang lalu. Iya. Betul sekali Pipin. Untuk Pipin yang masih mengingat materi sebelumnya. Oke, materi hari ini Ibu akan menjelaskan, kita akan membahas sama-sama, mengupas tuntas tentang sumber daya usaha. Nah, sumber daya usaha di sini sumber daya usaha, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan nanti kalian harus membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Jadi nanti kalian akan menampilkan, merencanakan apa kebutuhan sumber daya usaha di usaha kalian yang nanti. Selanjutnya untuk IPK-nya, untuk tujuan pembelajaran kali ini, pertama kalian nanti setelah melakukan pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan pengertian dari kebutuhan sumber daya usaha dengan benar, menentukan unsur sumber daya usaha dengan tepat, dan menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dengan teliti. Yang nanti hasil akhirnya kalian juga nanti akan bisa merencanakan kebutuhan sumber daya usaha dengan percaya diri. Jadi nanti kalian akan presentasi ya. Selanjutnya, apa itu sumber daya usaha? Ada yang tahu apa itu sumber daya usaha? Ayo. Siapa saja boleh, ayo dong, sumber daya usaha pernah mendengarkah gitu. Belum ada yang tahu? Baiklah, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Terdengar tidak suaranya? Ada, Bu, suaranya ada. Sudah merupakan 200 karyawan. Saat ini kurator dan hakim awas sedang menginventaris aset perusahaan. Data yang didapatkan akan digunakan untuk membayar utang. Yang mengira sudah terlihat masalah keuangan sejak tahun 2012 lalu. Perusahaan mengklaim saat ini berada dalam kondisi sehat dan akan melakukan banding pilot.
Oke. Dan Dan penyaluran senilai 89 miliar rupiah. Oke, skip. oke. Nah, di sini di video ini yang dinilai tidak punya etikat baik. oke. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari video yang barusan Ibu tampilkan? Nyonya Menir nih pailit atau bangkrut itu disebabkan oleh apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Tadi pailit atau bangkrut gara-gara si Nyonya Menir itu tidak bisa membayar hutang. Berarti salah satu sumber daya usahanya itu apa? Mane, Bu, mane. Oh, ini alias uang, Money. alias cuan Money. kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Baik. Nah, itu masih salah satu unsur dari sumber daya usaha. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya usaha. Di sini berhubung tadi tidak ada yang bisa menjawab apa pengertian sumber daya usaha, maka dari itu Ibu yang akan menjelaskannya. Di sini sumber daya usaha adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya di sini ada 6 unsur sumber daya usaha yang salah satunya tadi sudah ada dalam video. Unsur yang pertama apa? Bisa terbaca tidak anak-anak? Bisa, Ibu. Bu, bisa. Pertama, Men. men. Apa itu men? Sumber daya manusia itu apa ya kira-kira? Potensi. Pegawai, Potensi. karyawan, Bu. Ya, betul. Pegawai atau karyawan atau orang yang mengerjakan. Coba bayangkan, kalian itu misal punya usaha nih. Usaha kalian baru mau menjalankan usaha. Modal kalian banyak, punya ratusan juta misal. Tapi kalian tidak bisa merekrut karyawan yang ahli di bidang usaha yang mau kalian jalankan. Apakah akan jalan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, maka dari itu manusia itu merupakan sumber daya utama dari yang namanya unsur sumber daya usaha, karena manusia itu pencetus atau ide usaha itu didapatkan dari yang namanya manusia. Sebanyak apapun uangnya, sebagus apapun teknologinya, kalau manusianya kurang bisa mengatur, kurang bisa mengolah, yang akhirnya nanti akan seperti Nyonya Menir. Nyonya Menir juga bangkrut gara-gara salah satunya perebutan kekuasaan dari pewarisnya. Selanjutnya, unsur sumber daya kedua adalah apa? Money, Bu. Money. Money. Apa itu money anak-anak? Duit. Biaya. Duit, Terus, kayak kedua. uang. Uang jajan, duit, dan lain-lain. Kita kalau ngomongin uang itu selalu semangat ya anak-anak. Gitu. Soalnya apapun bisa dibeli sama uang gitu. Oke, jadi di sini uang itu merupakan sumber daya usaha. Kenapa? Kita punya ide, manusianya bagus, tenaga kerjanya udah ahli bidangnya. Tapi ketika modal kita kurang, kita akan kesulitan. Contoh tadi kayak Nyonya Menir, modalnya banyak, tapi modalnya itu harus dipinjam. Nah, pinjaman itu tidak bisa terbayar karena orangnya itu tidak bisa mengolah keuangan. Selanjutnya, yang sumber daya usaha yang ketiga apa? Material, Bu. Material. Apa itu Bahan material? baku. Bahan baku. Bahan baku. Oke, contoh bahan baku kalau kalian mau buat kue apa sih? Tepung, Bu, tepung. Tepung. Terus apa lagi? Gula. Minyak. Ya, Minyak terus goreng. apa lagi? Telur, Bu. Telur. Oke, bagus. Berarti paham ya apa itu bahan baku. Selanjutnya ada yang keempat, apa sumber daya usahanya? Mesin. Mesin. Apa itu mesin? Alat, Bu. Oh, alat ya. Alat yang digunakan untuk produksi, Bu. Betul sekali, pada pintar anak-anak Ibu. Jadi mesin itu alat yang digunakan untuk memproduksi suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Selanjutnya ada yang kelima apa? Metode, cara kerja, Bu. Metode atau cara kerja, atau biasa kita tahu apa langkah Langkah kerja. kerja. Contoh, kalau mau buat kue, langkah kerjanya apa sih? Ada yang tahu? Siapkan bahan. Siapkan bahan, terus mengolah bahan, sampai nanti setelah di mixer dan lain-lain baru di oven. Selanjutnya ada market atau Pasar, Bu. pasar. Ada yang tahu apa itu market atau pasar? Tempat menjual, Bu. Oke, tempat menjual. Jadi di sini itu ingat, pasar itu bukan hanya pasar tradisional yang ada beceknya dan lain-lain, udah.
market atau pasar di sini merupakan pasar tempat menjual produk, baik itu secara online maupun offline. Paham tidak anak-anak mengenai unsur-unsur sumber daya ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian, dan kalian nanti akan berdiskusi membuat rencana dari kebutuhan sumber daya usaha. Jadi nanti kelompoknya kan kalian ada 10 orang nih. Satu kelompok itu berisi 5 orang. Nah, di sini kalian itu harus mendiskusikan membuat rencana usaha dengan menggunakan unsur 6M. Yaitu tadi apa saja? Men, money, material, mesin, Market. dan market. Oke, nanti di proses diskusi tersebut, ibu akan menilai. Pertama, ibu akan menilai sikap kalian, aktif atau tidaknya di dalam kelompok. Jangan sampai ada salah satu orang yang diam saja, menerima beres, atau yang satu orang lagi lebih lelah, capek. Yang kedua, ibu akan menilai proses diskusi kalian. Yang ketiga, ibu akan menilai kerjasama kalian. Itu ibu akan menilai 3 sikap itu. Makanya kalian harus kompak dalam kelompoknya. Jangan sampai dalam satu kelompok nilainya berbeda-beda. Semoga semuanya bagus. Yang selanjutnya nanti setelah diskusi kalian harus mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Nah, di sini semuanya harus presentasi, dan di sini ibu karena di sini kan ada 5 orang, dan yang harus dipresentasikan 6 metode, 6 unsur. Jadi bisa kalian bagi-bagi. Nanti di presentasi ibu akan menilai tampilan kalian seperti apa, tata bahasa kalian seperti apa, ketepatan dan kesesuaian dengan tema yang ibu berikan seperti apa, dan ketepatan waktunya seperti apa. Begitu. Paham anak-anak untuk diskusinya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, diskusi kalian ini harus kalian isi di LKPD. Ibu akan berikan LKPD-nya sekarang ya. Bu. Baik, silakan. Ibu berikan waktu untuk diskusi itu sekitar 10 menit saja. Jadi kalian memberi tugas di kelompoknya. Misal ini kan 5 orang, satu orang membahas, merencanakan material atau apa. Paham? Bisa 15 menit Ibu berikan waktu? Bisa, Bu. 10 menit atau 15 menit, Bu? Iya. Maaf lupa. 10 menit, 15 menit nanti sama presentasi yang 5 menit. Terima kasih Hardiansa sudah mengingatkan. Oke, silakan mulai diskusinya. Sudah selesai anak-anak? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Siapa yang mau tampil duluan? Saya, Bu. Saya. Oke, Pak. Oke, Dudung. Silakan Dudung. Paling Tutup keren dulu, nih. Bu. Ini Kalau ditutup pengen dulu. tampil duluan. Oke, silakan Tutup presentasi dulu. Dudung. Bu, ini ditutup dulu. Gimana, Bu? Ini loh, slide ini ditutup dulu. Oh, iya. Ya. Ya, lanjutkan. Ya, Kurang ya. enak katanya. Kelompok saya, Bu, yang akan tampil, Bu. Iya. Ayo, Untuk untuk rencana usaha yang saya ini adalah tentang keripik rupa-rupa warnanya, Bu. Oke, Ya. keripik rupa-rupa rasanya. Ya. Gimana tuh rencana usahanya? Nah, untuk masalah sumber usaha dari Poinman, itu saya akan merekrut tenaga kerja yang bisa mengolah keripik Oke, dengan benar. lanjut. Oke, pre-memory ya, Bu? Hmm. Oke, setelah kalian semua presentasi, kalian semua tampil, kita bisa menarik kesimpulan nih. Jadi sumber daya usaha itu apa sih anak-anak? Halo, masih ada di kelas kah semuanya? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, sumber daya usaha Saya, itu Bu. apa? Ada yang bisa Segala menjelaskan? Saya, Bu. Segala Ya, sesuatu apa? yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, Bu. Bagaimana Dudung? Belum jelas Dudung, mohon maaf. Sumber daya usaha adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, Bu. Oke, betul sekali. Terus selanjutnya unsur-unsur sumber daya usaha. Tadi ada berapa anak-anak? Saya, Bu. Ada berapa, Trisna? Ada 6, Bu. Iya, apa saja 6 itu?
man, money, Iya. material, mesin, method, and market. Iya, oke, sama Hardiansa coba jelaskan kembali dari keenam unsur itu. Men apa sih? Man artinya merekrut tenaga kerja, Bu. Oke, Wina, coba dengan money. Apa sih sumber daya usaha money? Money berarti perusahaan itu harus mempunyai dana untuk kegiatannya, Bu. Oke, betul. Selanjutnya Piping. Oke, yang lanjut. ketiga, Bu. material. Skip, lanjut. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran untuk kalian. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yaitu berbentuk tes. Di sini kalian harus ini LKPD ya. Maaf, Bu. Harus mengisi tugas tersebut berbentuk PG. Di sini ada 10 soal dan kalian harus mengerjakan tugas tersebut. Bentar, Bu. Evaluasi. Nah. Oke, di sini ada soal berbentuk PG. Nanti kalian harus mengisi soal-soal ini. Nah, Ibu akan bagikan kertas soalnya. Nanti kalian kumpulkan ketika sudah selesai. Bisa paham? Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu? Oke, Paham. silakan. Ada yang sudah selesai tugasnya? Silakan sini dikumpulkan kalau sudah selesai. Sudah selesai semua? Ini, Bu, tugasnya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah selesai berjalan dengan lancar. Silakan Hardiansyah. Sebelum itu mohon maaf Ibu lupa. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang layanan usaha. Modulnya akan Ibu nanti share di grup WhatsApp kalian supaya kalian mulai mempelajari apa itu layanan usaha. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Oke, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Silakan Hardiansyah pimpin doa sebelum kita pulang. Baik, teman-teman. Setelah kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat. Oke, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.